Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat teman-teman semua. Oke, perkenalkan nama saya Amar dari grup riset Network Evolution di ITTP, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, akan mendemokan atau menjelaskan tentang public cloud atau sebutnya cloud computing menggunakan Microsoft Azure. Jadi nanti untuk serangkaian acara bootcamp kita bakal menggunakan fasilitas public cloud atau cloud computing Microsoft Azure ya, untuk menjalankan beberapa server dan akan mendeploy beberapa aplikasi juga. Seperti itu. Oke, jadi ini langkah-langkahnya di blog saya pernah nulis. Azure membuat akun Azure for Student. Jadi nanti kita untuk mendapatkan akses layanan secara gratis di Microsoft Azure, kita menggunakan subscription atau layanan Azure for Student. Nah, yang paling terpenting nih kita ada beberapa requirement atau syarat-syarat untuk menggunakan Azure for Student. Yang paling pertama yaitu kita harus memiliki email biasa dulu. Email biasa kalian boleh bikin dari Gmail, Yahoo, atau Outlook dari Microsoft langsung, itu lebih bagus, nanti tinggal sign in. Terus yang paling penting lagi itu harus ada email education. Nah, kemarin udah diinform kan di form formulirnya juga harus ada email education atau email student yang support Google gitu. Nah, nanti kalian itu dapat benefit sebanyak $100 kredit. Tapi 100 kredit ini bukan duit yang nggak bisa dicairin ya. Nggak bisa dicair, di GB aja enak. Yang berlaku selama setahun. Nah, sistemnya di Azure itu menggunakan layanan pay as you go pembayarannya ya. Jadi pay as you go ini artinya bayar apa yang kalian pakai. Jadi layanan yang kalian pakai saat ini atau sedang kalian pakai saat itu juga, nah itu yang kalian pakai. Kalau layanannya dimatiin, itu nggak bakal kena kredit gitu. Karena hitungan cloud computing nggak cuma di Azure ya, di AWS, AWS, Google Cloud Computing itu hitungannya tuh per jam kena charge-nya ya, waktu. Oke, sebenarnya ada ya free trial khusus dari Azure. Kita bisa mendapatkan $300, cuma kita harus membutuhkan kartu kredit. Nah, sedangkan kita kan sebagian besar di sini siswa dan mahasiswa yang mungkin belum punya kartu kredit atau masukan tapi ingin belajar kan, keinginan belajarnya tinggi. Nah, inilah solusinya. Kita bisa belajar teknologi baru untuk cloud computing, terus kita bisa belajar DevOps juga, kita bisa belajar network engineering yang kekinian itu gimana dengan basis software defined network. Nah, itu kita bisa memanfaatkan environment yang ada di Azure gitu. Jadi nggak ada batasan lagi, tinggal kitanya aja niat terus sama nge-explore. Oke. Terus nah sini ada jokes ya yang sedikit. Jadi kalau masukkan free trial harus butuh credit card. Kalau Azure nggak, dia ada layanan untuk buat kita para pelajar nih, enak ya. Nah, di sini saya buat step by step ya. Pertama, kalian masuk ke link ini ya, Azure for Student, bisa Google juga. Nanti di direct ke sini. Pertama kalian sign in ya, di sign in ini menggunakan akun biasa dulu ya. Nih dibuat sekarang. Jadi kalian misalkan punya akun Gmail nih. Kalau akun Gmail nanti klik buat sekarang dulu. Soalnya Microsoft ini kalau buat sign in didukungnya cuman pakai email Outlook aja. Ya, email Outlook kan punya Microsoft tuh. Karena saya udah melewati proses-proses tersebut, jadi tinggal login aja. Terus passwordnya nggak usah disebut ya, passwordnya ya. Oke, di login. Nah, setelah berhasil login, kalian mengetik ini active now. Nah, karena saya udah aktifin ya, jadi nggak bisa lagi dong. Gitu. Karena saya udah nggak punya stok email kampus. Nah, kita balik ke sini aja untuk lihat-lihat. Oke, udah login, terus nanti kalian diarahin ke redirect halaman seperti ini. Ya, terus masukin emailnya, email kampus, terus minta verify. Nanti di email kampus kalian tuh atau email student kalian bakal dapet
URL panjang seperti ini, kalian klik nanti bakal ke direct ke sini. Nah, di sini cukup masukin nomor telepon, terus ada agreement tinggal checklist, terus autentikasinya itu atau OTP-nya itu mau lewat SMS atau di telepon. Tapi jangan berharap yang telepon baba Microsoft ya. Itu bot. Terus sudah itu next, agree, langsung diklaim. Misalnya ini apa nih? Claim your Azure credit now. Oke, setelah diklaim dapatlah $100 itu. Hore. Oke, lanjut. Enjoy having operate. Dah, sampai situ ya. Oke, karena saya di sini udah aktifin, jadi ya tinggal pakai. Nah, seperti inilah tampilan dashboard si Microsoft Azure ya, cloud computing yang lagi ngetren-ngetren ya. Ada banyak service, ada VM, ada apa nih, bisa public IP, ada storage, ada app service, ini platform app service. Jadi kalian tinggal ngoding aja. Jadi kayak hosting lah istilahnya, tinggal ngoding terus provisioning ke layanan ini. Udah langsung up deh di cloud. Itu ada lagi tuh Financer, VN, Azure, ada database, SQL, function app, ini buat API biasanya, dan masih banyak lagi. Nah, ini kenapa saya hitam, udah saya rubah di skill otak-atik. Ini mau hitam, mau putih, karena saya suka yang dark, jadi saya hitamin. Mengenakan di mata juga. Nah, jadi kita dalam serangkaian bootcamp nanti kan banyak menggunakan resource Linux ya. Jadi kita membutuhkan server kan. Nah, servernya ini kita deploy di Azure, memanfaatkan tadi layanan Azure for Student yang udah kita dapatkan sebesar $100. Nah, di sini ngeceknya nih, education. Nah, di sini saya udah pakai sebanyak $24, sisanya $76 ya. Oke, jadi itu ngecek ya. Nah, kita buat virtual machine nih, layanan yang bakal kita pakai selama bootcamp. Terus kita add virtual machine. Jadi virtual machine ini kalau kalian familiar ya, seperti VirtualBox sama VMware aja. Ya, kalian buat GSOS kayak Ubuntu di VMware virtual ya seperti itu. Kita buat interface, ada disk, terus ada beberapa kayak sound card itu nggak termasuk ya, nggak usah karena server sih. Jadi seperti itulah. Nah, kalau teman-teman akrab VPS, nah ini lebih mirip lagi VPS, Virtual Private Server. Jadi kita punya server di Azure dan kita bisa remote secara jarak jauh. Karena itu karakteristik cloud computing juga ya, on demand. Bisa kita akses di mana aja, asalkan kita punya internet. Dan aksesnya pun global ya. Nah, di sini kita buat dulu. Nah, si Azure ini layanannya itu bakal dijalanin di dalam resource group. Jadi ada beberapa layanan di Azure, contohnya kan ada virtual machine, terus di virtual machine itu kan butuh interface network card kan, terus ada storage, disk, nanti itu terkumpul semua di grup ini. Nah, kalau kalian mau buat grup lagi tuh bisa tanpa terintegrasi gitu satu sama lain. Networknya beda, subnetnya beda, dan lain-lain. Kalau subnet, ini kalau server, nah ini nama VM name-nya, ya. Terus ada region, karena ini cloud computing, public cloud ya, udah internasional, Azure, punya Microsoft punya, AWS, GCP juga sama sih. Ini ada beberapa, ada IaaS di Amerika, Search Center masih di Amerika, ada di Australia. Kita cari yang paling dekat lah ya, biar cepat diakses. Kalau kalian deploy-nya di sini, ya kita butuh mengakses ke Amerika dulu. Nah, jaringannya kan lumayan banyak tuh lompatannya kan. Nah, kalau di Southeast Asia ini di Singapura ya, data center ya. Jadi kita lebih cepat. Terus ini by default, terus ini kita milih image ya, ada beberapa image, CentOS, Debian, Oracle, Ubuntu, dan lain-lain. Kita bakal pakai yang Ubuntu 18. Azure Spot Instance-nya by default di no-in aja. Terus yang paling penting ada size. Size ini rasa atau spesifikasi lah. Spesifikasi si VM yang bakal kita pakai. Nah, di sini for your info aja, si Azure ini untuk subscription atau layanan Azure for Student ngasih limit kita untuk membuat VM hanya fullnya itu 4 core. Hanya 4 core aja. Jadi, misalkan teman-teman deploy yang 1 CPU ini, ya berarti teman-teman bisa buat 4 VM atau 4 server ya. Masing-masing 1 CPU. Kalau 2 CPU berarti teman-teman cuma bisa bikin 2 VM atau 2 server.
Kalau misalkan pakai yang 4 CPU, otomatis teman-teman cuma bisa pakai satu VM aja atau satu server gitu. Kita select cost mode 2 juta ya. Nanti ada tips triknya untuk menghematnya. Terus kita masukin password, bisa juga pakai PUBG. Tapi saya kemarin password, kalau udah ngerti PUBG silahkan monggo. Kita namain untuk username password untuk loginnya nanti. Terus kita kasih password. Nah, di passwordnya ini ada beberapa syarat ya. Jadi harus 12 karakter. Saya kasih contoh passwordnya Jen Delamu 999. Ini ada 12 ya. Nah, depannya itu harus huruf gede, terus ada huruf biasa juga, sama sisanya numerik gitu. Ini 12 total ya. Jadi harus sesuai persyaratan. Terus ada inbound port rules. Nah, ini inbound port rules ini fungsinya nanti sebagai kita dapat mengakses layanan apa di server tersebut gitu. Jadi jalur masuk ya. Nah, kalau ini kita nggak checklist, nanti server itu kita nggak bisa akses ke web servernya gitu. Ini harus di enable karena web server jalan di port 80, HTTPS 443 ya bolehlah di enable sekalian. Nanti kalau butuh port yang lain, semisal kayak database kan jalannya di 5432 tuh untuk apa Postgre, terus ada MySQL dan MongoDB misalkan, juga portnya beda-beda. Nanti bisa di custom. Itu harus dibuka juga port inbound-nya supaya bisa di remote. Tapi mostly kalau database sih nggak bakal dipublish ya, nggak bakal dipublish. Terus ada disk, ini kita by default aja premium, nah kita otak-atik. Networking ada beberapa kita rubah. Nah di sini kalian bisa bikin subnet nih. Subnet IP-nya mau dirubah juga boleh jadi 192, 100, terus sesuai prefixnya terserah kalian. Ini kita biarin by default. Terus di public IP kita create new, terus ke static. Fungsinya apa? Jadi kan si VM ini bakal dapat IP public dari si Azure. Nah, kita bakal nge-remote secara online si server kita dengan IP public tersebut. Kalau kita setting dynamic, nanti IP publicnya tuh berubah-ubah gitu lah. Ya, mungkin lebih secure ya. Kalau ada yang orang iseng, random scan, terus tiba-tiba dapat IP kita, terus di brute force, ya itu imajinasi lah ya. Tapi kan semoga aja enggak. Terus kita rubah static aja, biar IP-nya tetap IP publiknya nggak berubah-berubah, jadi kita nggak bingung deh. Oke, sisanya by default. Next ke management. Nah ini ada elemen yang penting juga, kita nyalain fitur on shutdown, auto shutdown. Kita mau matiin jam berapa? Jam 11. Jam 11 malam gue mau mati gitu servernya. Kita rubah jadi waktu Indonesia ya, jangan waktu Jepang atau waktu Amerika, beda soalnya. Mana kok? Nah ini nih, WTC Bangkok. Nah, kenapa fitur ini penting? Nah, kita next dulu, ini advance di skip aja, text di skip, terus di verifikan. Nah, jadi perlu diperhatikan lagi dan ini sangat-sangat penting, sangat penting. Jadi karena fitur dari cloud computing itu PSU Go, ketika layanan atau server ini kalian nyalakan dan kalian pakai, itu bakal kena charge. Kredit kalian bakal berkurang sesuai durasi layanan server yang kalian pakai. Ini ada hitungannya. Jadi kenanya itu per jamnya itu 3.300. Oke. Jadi kalau misalkan kita onin nih server kita, ya sejam 3.300. Nah, supaya hemat itu, kalau kalian udah selesai ngoprek, udah selesai belajar atau selesai ngerjain tugas dari kegiatan bootcamp maupun di luar bootcamp, itu kalian harus dimatikan gitu. Karena kita cuma dapat sebesar $100 kan. Sedangkan tadi VM aslinya tuh sebulan aja bisa 2.400.000. Nggak cukup dong 100-nya. $100 itu nggak bakal cukup. Nah, cara tips and triknya itu, kalau layanan nggak dipakai, VM-nya nanti dimatiin. Nah, matiinnya gimana nanti saya kasih tahu juga. Ini udah lengkap ya. Jadi tadi 4 CPU, 16 GB RAM, rasa B4MS itu 3.300 per jam. Terus kita create. Oke, di sini proses deployment ya under 5 menit lah untuk proses deployment lah, nggak lama. Detail lagi nggak ada ya. Jadi itu ya yang harus diperhatikan itu
kredit kitanya nih harus bener-bener. Jadi nggak boleh kalian nanti tuh server atau layanan yang lain tuh jalan gitu. Itu bakal kena charge dan kredit kalian habis. Nah, kalau misalkan resiko kredit kalian habis sebelum acara bootcamp selesai, nah itu resiko kalian dan harus ya mau nggak mau kalian harus cari email student lagi, bisa dari teman kalian, terus create akun lagi gitu. Mudah sih sebenarnya, gak ribet. Oke, jadi kalian kalau punya stok email banyak ya silahkan monggo saja. Kalau mau foya-foya. Oke, dibilang udah underway. Oke, udah jadi ya. Terus kita go to research. Nah, kita jangan kesini dulu nih. Kita ke dashboard, terus ke resort dulu. Nah, yang tadi saya bilang kan, layanan Azure ini dinaungi oleh resource group atau grup saya bilang ya. Tadi kan kita udah buat grup namanya Bootcamp. Nah, di Bootcamp ini beberapa layanan yang mendukung si server kita. Di VM itu kan butuh yang namanya interface. Nah, di sini ada nih interface-nya. Terus ada virtual network-nya ini include ke interface ini. Terus ada disk-nya kan, ada disk-nya juga masuk ke resort group. Terus ini udah network security group ya kayak firewall. Terus di sini ada public IP-nya gitu. Nah, ini bisa kita assign, kita bisa di detach gitu. Assign atau unassign gitu, dicopot pasang atau ganti baru. Mau kita gitu. Misalkan udah terlepas, misalkan interface ini mau kalian ganti ya copot dulu gitu di sininya. Gitu. Nah, kita masuk ke layanan server kita ya. Ini udah nyala, udah start. Terus kita lihat di sini running di Asia, di Singapura ya. Virtual network. Nah, ini ada public IP-nya kita dapat nih. Karena udah setting static, jadi tinggal copy. Ya, terus di sini ada monitoring, ada metrik-metriknya selama 1 jam, 6 jam ke belakang, 12 jam ke belakang, 1 hari, 7 day atau 30 days. Tuh. Jadi ini buat tampilan misalkan selama 6 jam server kalian tuh diakses kalian sebanyak 1 miliar orang. Nah, mungkin CPU-nya nanti bakal kebakar, enggak lah, kebakar maksudnya metriknya tuh bakal gerak gitu atas bawah, terus networknya bakal jalan juga. Nah, kalian bisa monitoring lah ya, kayak gitu. Terus ini ada active log, bisa ngeliat lognya juga di server. Nah, kita juga nggak bisa akses, maksudnya kita nggak bisa ngoprek server di dashboard ini. Gitu. Harus pakai Cloud Shell kalau mau. Ya, ini diaktifin dulu sih. Bisa pakai Bash atau pakai PowerShell, tapi kita nggak pakai ini. Kita itu nanti pakai yang namanya Remote SSH ya, atau SSH Client. Ada putih, terus ada kalau teman-teman pakai Windows 10 tuh udah bisa nyalain yang namanya fitur SSH atau nginstal Open SSH for Windows 10 itu udah support. Terus nanti yang saya saranin itu pakai Termius. Saya tunjukin satu-satu untuk remote servernya ya. Kalau putih ini agak tricky untuk tunnelingnya, jadi saya nggak rekomendasi, tapi saya bakal tunjukkan. Nah, jadi di sini putih kita ya untuk remote server, kita masukin IP-nya tadi 1313 ya, saya lihat mana ya. Oke, 1313 terus ya user masuknya. Tadi kan username-nya Palo ya. Terus portnya nggak kita otak-atik, by default juga masih 22. Lalu kita open. Set. Nah, dia udah nge-pairing untuk SSH-nya. Masukin password, jadi udah kita masuk password kan. Masukin itu. Oke, nah seperti inilah tampilannya kalau udah berhasil remote. Rada kecil ya. Sudoku. Release. Nah, Ubuntu, tadi kan kita deploy Ubuntu, bla 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 bla. Nah, ini server yang ada di Azure nih. Nah, kita nanti pakainya environment ini. Cuman kan ini nggak bisa tanda link nih ya. Jadi contoh saya ngasih install Nginx lah ya. Ini bakal cepet banget. Internetnya akan kenceng ya, Azure. Core of the core internet. Ini kita kasih sampel server, nanti kita kasih contoh tunneling web server dari
metode tunnel, walaupun bisa dipakai public ya. Nah, saya tunjukin semuanya. Nah, ini saya tunjukin ya, akses inbound portnya ya. Jadi port-port yang dibolehkan untuk si Azure by defaultnya kayak gini nih. 80 443 tadi untuk HTTPS, 80 HTTP, 22 untuk SSH tadi. Ini bisa dirubah juga ya. Oke. Oke, tidak. Kalian berhenti. Nah, udah kayak gini, udah install web servernya. Kita coba CRL localhost. Nah, ini jalan ya, Service Engine S. Ini namanya web server. Kita coba buka pakai public IP. Nah, bisa tuh. Wah, udah berhasil deh kita buat web. Nah, jadi ya gambarannya seperti inilah kalau sistem kerja dari public cloud ya. Bisa akses ke public langsung. Cuman nanti beberapa case ada yang kita itu butuh tunneling. Jadi ada beberapa port custom yang harus kita remote. Gitu. Contoh, misalkan ada aplikasi yang tadi saya bilang database kita jalaninnya itu 5432. Nah, otomatis di network ininya harus kita buka juga di add inbound rules. Ini kita buka destination-nya berapa? 5432. Saya kasih contoh ya, walaupun nggak saya deploy database ya. Ini punya Postgre sih. Port PostgreSQL gitu. PSQL add gitu. Itu creating ntar jadi. Nah, begitu juga nanti port-port yang lain. Ntar kalau soalnya pas main Docker dan Kubernetes itu banyak port custom ya, jadi harus dibuka-bukain dulu. Kayak gitu. Itu kalau mau akses public. Cuman kalau di tunneling itu beda. Jadi nanti prinsipnya tunneling itu atau port forwarding kita seolah-olah laptop lokal kita ya itu berada di terhubung langsung sama si servernya. Jadi sebenarnya jadi kayak private gitu ya. Ya similar lah kalau teman-teman pernah dengar VPN. Oke, nah ini pakai PATI, ini cuman remote aja, cuman nggak bisa tunnel kalau PATI ini kita close. Nah sekarang pakai CMD. Untuk teman-teman yang pakai Windows 10 itu udah bisa SSH ya. Ini saya lupa ini kalau nggak salah di enable dulu. Ada beberapa cara di Google sih, tinggal install OpenSSH untuk Windows 10. Sayangnya untuk Windows 7 8 itu sepertinya belum ya. Jadi mungkin harus pakai PATI atau Termius. Nah ini ada SSH ya, tadi berapa? Masih di copy nggak? Oh, masih. SSH Palo masukin ke nah udah masuk nih, masih sama kan? nah bedanya kalau PATI itu kan sebenarnya bisa, cuman nggak agak tricky. Jadi kita forwarding atau tunneling yang tadinya kalau kita mau akses engine X itu public, kita aksesnya sebagai lokal ya. Jadi kayak seolah-olah tuh laptop saya ini satu network sama sistem. Caranya itu menggunakan SSH tunneling. Gunakan option parameter L, terus portnya, mau port kita arahin kemana. Ini port yang bakal kita akses di lokal kita, localhost. Ini target portnya ya, ini target IP localhost ya, atau 227.0.1.80, terus nama ininya ya, nah IP public sama username ya kayak gitu. SSH min L, password masukin 212. Oke, lalu kita buka nih localhost 999. Nah, kebuka kan Nginx. Nah, ini seolah-olah kita berada di lokalnya. Oke, lanjut. Kita coba pakai tadi udah pakai putih, udah pakai CMD, kita pakai Termius ya.
Jadi Terminus ini bisa teman-teman download. Terus ini klien SSH remote juga. Lebih canggih dan lebih elegan sih. Di Windows terus download. Oke, ini support mobile, support di Linux dan Macintosh juga. Mana tuh? Terminus. Nah, buat teman-teman yang pakai Windows 7, Windows 8 ataupun macOS, macOS bisa sih pakai SSH. Tapi kalau mau pakai Terminus ya silahkan, bisa aja. Karena ada fitur port forwarding atau tunnelingnya juga. Jadi tinggal kita pakai deh. Nah, di sini sih teman-teman login dulu ya. Kan saya udah login. Terus bisa pakai istilahnya ya, version Pro-nya itu trial selama 30 hari atau mau selamanya tapi harus pakai GitHub Student dulu. Ya, googling aja lah caranya gimana ya. Udah jahat ya ternyata. Delete dulu. Oke, nah di sini saya punya cara nambahin hostnya itu ketik dulu halo server Azure, betul ya. Terus addressnya berapa server kita? Nah, 202. Dari sini, terus portnya itu udah 2 default, lalu itu bla 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 bla. Oke, di save, terus kita tes connect. Tinggal klik aja. Jadi kalau punya server banyak, tinggal didefinisikan, terus tinggal klik loh, gitu. Nah, gini berhasil ya. Happy, tinggal oprek-oprek aja. Sama ya. Nah, cuman kan tadi kita udah kasih lihat tuh, kita tunneling, jadi kayak seolah-olah kita private satu network gitulah sama servernya di lokal kita. Nah, di ini juga bisa di new di sini ya, forwarding, terus lokal kita namain buat akses di server hostnya kita pilih kalau server Azure. Platform layanan yang pengen kita remote kan web server. Nah, web server itu by default kan jalan di 80 atau 8080 ya. Terus kita targetin ke localhost kita nih atau 127.0.0.1. Kita lempar ke 80. Nah, Terminus ini kayaknya harus di setting inbound dulu. Hilang untuk remote. Ntar ulang deh. Kita pilih platformnya 80. Ini web server ya, port web server. Di dalam kalau server ini kan ada port 80. Kita tarik, terus kita arahin ke port lokal kita. 80. Nah, di Terminus misalnya 80 aja nih, nggak bisa 99, nggak bisa kayak tadi lah istilahnya. Karena ada settingan Windows inbound rules itu harus ditambahin untuk Terminus. Jadi harus ada rules atau perizinan lah. Tapi bukan bukan masalah besar ya. Jadi kayak gini aja udah cukup sih. Nah, kita cuman cari tahu buat ngeremote ya, bisa remote akses ke server ya secara tunneling gitu. Karena ada beberapa service yang bakal kita remote gitu. Kayak Docker, nanti kita belajar Docker juga, terus ada Kubernetes beberapa port mapping yang custom banget portnya. Nah, itu kan kalau kita pakai public kan cukup capek ya, ngerubah-ngerubah port yang tadi saya tunjukin juga gitu. Kayak efisien jadinya. Nah, efisien itu pakai tunneling gitu. Jadi seolah-olah kita di satu network, lalu udah tinggal akses ya ke localhost aja. Kayak gitu. Nah, ya seperti itu ya pakai Terminus, cukup keren juga nih Terminus, saya suka sih. Itu recommend juga tuh buat yang Windows 7, Windows 8. Kalau pakai PATI bisa ngonfig doang tapi nggak bisa tunnel. Kayak gitu. Terus ini dari tadi Windows mulu mas. Terus pengguna Linux gimana nih? Saya pakai Ubuntu. Nah, langsung aja saya pakai demo juga nih. Misal ya, saya punya Ubuntu nih WSL atau Windows Subsystem Linux. Jadi si Windows juga punya Ubuntu ya, Linux ya, bisa jalan SUSE, Kali Linux, CentOS maupun Ubuntu. Apalagi udah WSL 2 nih, makin kencang. Remote juga sama sih caranya kayak CMD tadi. Kalau nggak ada bedanya. Terus kita masukin deh. Oke. Masukin dulu jangan ya videonya.
Oh, udah deh masuk. Ya, ini sama kan kayak CMD tadi. Cuman CMD tadi kan saya bilang support cuma di Windows 10 ya. SSI-nya kalau Windows 7 sama Windows 8 saya kurang tahu sih. Kayaknya saya cari-cari sih ada config tambahan gitu. Makanya saya rekomendasi teman-teman pakai Termius kayak gitu. Terus tunneling gimana mas? Sama aja kayak CMD, L, parameternya terus importnya berapa, host yang pengen di remote berapa, port yang service yang pengen di remote. Masuk akses deh port customnya. Akses tadi kita minum 991 ya. Oh ya, 991. Jadi deh. Nah ini kalau misalkan buat si pengguna Linux lah ya. Semoga sih udah paham lah, udah familiar lah sama SSH, pasti easy lah. Bisa juga pakai parameter SSH min sih, yang kita nggak pakai. Ada beberapa option ya, ada beberapa parameter bin password juga bisa, tapi kita pakainya min L kayak gitu. Oke, segitu aja paling. Oke, kesimpulannya sih, jadi kita bakal selama acara bootcamp ini, kita bakal benar-benar manfaatin yang namanya Azure ini sebagai media environment server kita gitu selama kita bootcamp. Jadi diingatkan kembali, misalkan kredit teman-teman habis itu bukan tanggung jawab kami, tapi teman-teman harus bikin lagi. Bikin laginya itu cukup mudah sih. Cuma cukup ada email lagi, terus sama email kampus, bukan email kampus, email education yang paling penting. Nanti tinggal buat lagi tuh, nggak masalah. Cuman kalau misalkan terbatas emailnya cuma punya satu, kayak saya, terus uh, susah dapet email lagi ya itu mati nyala. Nah, saya bakal tunjukin juga nih mati nyala tapi belum tunjukin juga ya. Jadi biar kreditnya nggak kesedot istilahnya. Cara halusnya itu kita matiin dari dalam. Selesai dulu. Misalkan teman-teman udah selesai ngoprek nih, ya kan udah 2 jam, udah selesai ngoprek, udah selesai ngerjain tugas juga, hajatnya udah terlaksana lah istilahnya. Tinggal dimatiin sudah power off atau init nol ya. Terus atau cara cepetnya itu di stop langsung jebret langsung mati ya. Nah kalau udah kayak gini dia hitungan billingnya tuh mati gitu. Jadi kayak kalian main warnet aja. Di sini kredit kalian nggak bakal kehitung. Cuman kehitung biaya storage disknya itu 0 komaan sih kenal biayanya, nggak besar banget sih. Jadi nggak bukan masalah besar. Yang jadi masalah besar tuh kalau misalkan VM kalian ini nyala terus nih, itu yang jadi masalah gitu. Sebulan kan ini harganya berapa tadi, 2.400.000 kan, jadi harus mati nyala deh. Oke, jadi kesimpulan kayak gitu, kalau mau pakai lagi tinggal dinyalain di start ini terus gas deh, dan ini bisa ditinggal kok kayak gitu, paling butuh 5 menit, terus nyalanya juga 5 menit ya, jadi nggak langsung up. Nah kayak gini. Nah, tinggal di start kalau mau nyalain. Udah sampai sini udah nggak bakal kena billing lagi. Ya. Detailnya sih bisa sih kalian kenanya berapa, kena layanan berapa aja itu bisa juga. Di ekspor aja ya. Nggak usah takut-takut, tapi jangan deploy layanan yang macam-macam soalnya kadang kreditnya gede juga tuh. Kayak load balancer nih gede banget nih ya. Kena kreditnya. Oke, jadi eh, segitu aja ya. Tadi saya ingetin udah jangan lupa dimatiin servernya kalau udah pakai biar kreditnya awet, karena kita bakal belajar bareng-bareng, karena kita bakal pakai environment server ini terus, jadi tetap ini ya, tetap fokus buat belajarnya, jangan luput. Sama diingatkan lagi masalah tadi, masalah kredit ini krusial banget soalnya. Oke, dari saya sih segitu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga acara ini bisa terus terlaksana sampai akhir, amin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga misalkan ada tutur kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.